Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Shadiqul wa'du amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para sepuh, para alim, para asatid, para tokoh masyarakat, ayuhal mukarramun sahibah fudola allazi yahduruna fi hadza masjid jami almanan, sadaqallahu nuran wa ihsanan. Insyaallah subuh sekarang kita kupas, saya kasih tema atau judul makna fitnah sederajat dengan kufur. Jadi ayuhal ikhwan, Allah Ta'ala berfirman, wal fitnatu asyadu minal qatli. Ini yang umum kita kenal ya, dalilnya fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanal kufra adamun minal qatli gitu. Jadi kufur itu dosanya lebih besar dari pembunuhan. Ya. Nah sekarang apakah definisi fitnah? Ketika Allah katakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, Rasulullah kemudian menegaskan juga kufur lebih besar dosanya dari pembunuhan. Nah, Ibnu Abbas ini menjelaskan gini jemaah. Jadi beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 191 tadi ya, wal fitnatu asadu minal qatli, bahwa kita pahami bahwa fitnah itu ya, yang dimaksud dari fitnah itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa pandangan hadis an Ibnu Abbas ya, anal murada minal fitnatil kufru billahi ta'ala. Jadi sungguh yang dimaksud dengan fitnah itu adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan sembarangan dengan perkara fitnah. Wa inna ma sumiyal kufra bil fitnati li'annahu wal kufru yukhriju sahibahu anil aimati gitu. Jadi disebut kufur itu karena kekufuran mengeluarkan iman dari diri seseorang ya. Dan kufur itu adalah dosa yang wal kufru yukhriju sahibahu anil aimati. Jadi dosa yang pelakunya itu akan disiksa di neraka itu selamanya, nggak ada batas ya, seterusnya disiksa. Wa fitnatu laisa kadzalika gitu. Sedangkan fitnah itu tidak seperti itu. Jadi fitnah artinya ini bahasanya itu, jadi fitnah itu mirip lah dengan kufur ya. Fakanal kufra adomun minal qatli gitu. Maka kufur kepada Allah adalah lebih besar dosanya daripada dosa membunuh gitu ya. Ini dalam kitab Tafsir Ar-Razi halaman 141 jilid 5 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fitnah? Sebelumnya kita kupas secara bahasanya, sederhananya ini ya, makna fitnah. Dalam kaidah bahasa Arab itu menurut ulama balaghah,
kata fitnah itu apa namanya? Ini diartikan per kosakata ya. Pertama adalah fatana. Fatana itu bentuk fi'il madi yang artinya telah gitu. Kalau fi'il madi itu artinya telah gitu ya. Telah menggoda. Jadi kata fatana itu maknanya menggoda. Kemudian yaftinu ini bentuk fi'il mudhari sedang atau akan menggoda atau menyesatkan ya. Kemudian fatanan itu bentuk masdar qiyasi artinya godaan. Kemudian fitnatan bentuk masdar simai juga sama artinya godaan ya. Gitu. Kalau yang tadi fatanan itu masdar qiyasi ya. Soma yasumu siyaman itu dari wazan masdar fi'alan gitu ya, jemaah sekalian. Kemudian jadi maknanya gini, seorang yang melakukan fitnah yaitu orang yang tergoda, karena inti katanya godaan, orang yang tergoda oleh syaitan untuk menggoda orang lain. Itu fitnah yang tujuannya adalah supaya orang lain tersesat. Ya. Jadi orang yang menggoda orang lain supaya orang lain tersesat itu fitnah gitu. Seperti menyebarkan berita bohong, berbuat curang yang sifatnya masif, sistematis dan terstruktur itu juga termasuk dalam fitnah. Ya. Karena itu tujuannya menyesatkan orang banyak. Ya, jadi itu fitnah gitu. Kemudian Ibnu Manzur, seorang ulama penyusun kamus bahasa Arab ini, beliau mengatakan gini, fitnah itu maknanya pertama ibtila, ujian. Ya. Yang kedua imtihan, cobaan. Yang ketiga ikhtibar, pelajaran. Jadi untuk orang-orang yang terkena fitnah itu artinya dia sedang menghadapi ujian dan cobaan, ya. Dan fitnah itu insya Allah akan menjadi pelajaran, ya, bagi orang tersebut gitu. Maka secara syar'i fitnah itu al-izaru malaisa fil waqi gitu. Jadi artinya menjelaskan atau menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, itu fitnah gitu, ya. Nah, kalau dari kitabnya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi ya, Mau'idat Al-Mu'minin, Mau'idat Ul-Mu'minin ya. Beliau mengatakan gini, zanbul fitnati wal gibati kal qatila wa akil maitati gitu. Jadi ini beliau lebih tegas lagi nih. Beliau mengatakan orang yang memfitnah itu dan menggibah itu sama dosanya, ya. Jadi fitnah wal gibah itu sama dosanya, ya. Kal seperti qatila wa akil maitati, seperti orang yang membunuh orang lain kemudian wa akil maitati, bangkainya dimakan. Ini. Jadi jangan sembarangan jemaah. Orang yang fitnah itu sudah membunuh terus bangkainya dimakan. Itu ya. Ya, fitnah dan gibah itu dosanya sama seperti itu. Itu makanya gini jemaah sekalian. Kalau orang Arab dulu fitnah itu digunakan kata untuk ketika dia mengambil emas ya. Ngambil emas tuh karena kan kemudian diayak tuh, dipisahkan kotorannya dan emasnya gitu. Makanya kata orang Arab fantantu zahab wal fiddah gitu. Jadi memisahkan kotoran-kotoran emas dengan yang emas aslinya gitu. Itu fitnah kalau kata orang Arab ya. Nah, kemudian dasar kata fatana itu dimasukkan ke dalam ilmu balaghah menjadi kalimat majaz. Ya. Kalimat majaz itu maksudnya kalimat kiasan. Ya. Jadi
kata fitnah itu dalam Al-Quran itu menggambarkan pemisah amal yang baik dengan amal yang buruk ketika manusia itu hidup di alam dunia gitu ya, selama hidup di alam dunia. Karena gini jamaah, Quran mengambil kata fitnah itu karena banyak juga ya umat Islam ini jadi peringatan bagi kita. Kenapa? Karena banyak umat Islam ya yang tersesat gara-gara harta, gara-gara tahta ya. Akhirnya membuat mereka itu jadi kufur. Gitu. Ya. Kufur kepada asma dan sifat Allah, bahkan mereka menyepelekan neraka dan surga. Surganya Allah. Ya. Buktinya kenapa? Bohong jadi biasa. Nipu jadi biasa gitu. Fitnah jadi biasa. Nggak ada takutnya gitu ya. Kalau udah kecemplung ke perkara harta, ke perkara tahta, udah itu. Lupa sama Al-Quran, lupa sama sunnah ya. Hukum-hukum Allah belakangan. Kan jadi begitu manusia sekarang tuh ya. Jadi menyepelekan gitu. Sekalipun orang itu pernah belajar agama. Atau sekalipun orang itu anak kiai, anak ulama yang dari kecil pasti diajarin ilmu agama. Tapi kalau udah nyemplung ke perkara kekuasaan, ya pasti lupa tuh. Makanya gini jemaah, nanti dari surga, insya Allah kita di surga semua, karena neraka itu adanya di bawah surga. Kita lihat tuh di neraka tuh banyak bendera partai. Banyak bendera ormas-ormas Islam. Karena isinya kenapa? Fitnah. Ya. Gitu jemaah. Kita mah nggak bareng di situ, kita di atas di surga. Amin. Ya. Gitu jemaah. Nah, kemudian prosesnya ya. Nanti di neraka itu orang-orang yang suka fitnah itu ya ada yang dimasukkan dulu ke cairan panas di neraka. Jadi proses pemisahan amal baik dan amal buruk itu ini tidak hanya untuk yang kafir ya. Kalau kafir itu nggak akan diproses, udah langsung diazab ya. Kalau untuk kaum muslimin itu diproses. Nah, prosesnya itu yaumahum 'alan nari yuftanun ya. Pada hari itu mereka itu diazab, yuftanun itu diazab di atas api neraka, dibakar. Ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 56, innallazina kafaru bi ayatina gitu. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim naron, kami akan celupkan mereka ke dalam neraka gitu. Ya. Kulama nadijat juluduhum gitu. Setiap kali seluruh kulit mereka itu akan hangus gitu. Kenapa istilahnya pakai istilah kulit jemaah? Karena yang pertama akan merasakan sakit itu kulit. Ya. Manusia yang hidup itu pertama akan merasakan sakit kulit. Badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azaba gitu. Kami akan gantikan kulit mereka dengan kulit-kulit yang baru yang lain supaya mereka merasakan azab. Jadi nggak sekali di neraka itu azabnya, terus-terusan ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa anal murada minal fitnatil kufru billahi ta'ala gitu. Sungguh perbuatan fitnah itu ya, perbuatan fitnah itu sederajat dengan kekafiran kepada Allah Ta'ala. Bismillah. Jadi maknanya gini jemaah. Kufur ini atau kafir ya. Istilah kata kufur, kufar, kafir itu bukan hanya untuk orang-orang yang tidak beragama Islam. Ini harus kita pahami. Orang Islam juga bisa disamakan derajatnya dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Istilah kita orang kafir ya. Makanya jangan diringan-ringankan istilahnya. WTS jadi kupu-kupu malam, indah jadinya. Ya.
kafir mah kafir aja, nggak bisa disebut non muslim, ya, gitu. Kalau non muslim karena kan, ya itu, ya. Jadi di apa namanya, diringan-ringankan dengan istilah dibagus-bagusin gitu, ya. Makanya hati-hati jemaah, kita juga umat muslim itu bisa disebut sebagai kafir. Ketika apa? Ketika kita itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Wa la in kafartum. Ketika kita enggak mensyukuri nikmat Allah. Nah, ketika kita enggak mensyukuri nikmat Allah, di situ kita menjadi kafir, ya. Asal mula perilaku kafir itu ketika kita lupa mensyukuri nikmat Allah. Setiap kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka beralih bersyukurnya kepada makhluk. Coba. Akhirnya bergantung kepada makhluk. Gitu. Takut dicopot jabatan. Ya. Gitu jemaah. Ada di kampung saya nih, maaf ya. Orang yang kerja di rumah saya itu kalau hari Kamis buru-buru pulang gitu. Kenapa? Karena takut nggak dipinjemin lagi katanya. Karena dia setiap hari Kamis itu ada jadwal pembayaran hutang ke apa namanya tuh, kalau yang suka bank keliling tuh ya. Padahal itu kan rentenir tuh. Takut nggak dipinjemin lagi gitu. Berarti kan dia bergantungnya kepada manusia. Saya serba salah juga. Kalau saya alihkan, udah Cairo ke saya aja pinjemnya gitu kan. Nanti dia bergantung kepada saya juga. Ya, kan psikologi masyarakat jemaah. Ya, psikologi masyarakat nih. Masyarakat tuh kalau mau masalah bantuan di negara kita itu masih takut. Tinggal diomongin aja, diancam aja. Awas lo besok nggak dapat bansos, selesai udah. Ya. Gitu jemaah. Jadi nah, yang kedua, kenapa kaum muslimin itu bisa kufur dan sederajat dengan orang kafir, ya? Karena biasanya gini jamaah, sifat itu akan berwujud perbuatan. Ini telahan saya. Sifat seseorang itu akan terwujud perbuatan. Kalau ada orang yang dikenal sifatnya pemarah, pasti perbuatannya tukang marah. Gitu. Jadi hati-hati tuh, kita jangan sampai kesebut orang sifatnya, oh si fulan ini sifatnya buruk tuh, pasti perbuatannya hati-hati. Ya, gitu jemaah. Nah, maka gini, karena kafar itu kan bentuknya fiil jemaah. Jadi telahannya gitu ya. Kalau dari kosakata tuh enak kita kalau memahami kosakata bahasa Arab ya, bahasa Quran. Jadi yang dimaksud fiil itu, bentuk fiil itu maksudnya perilakunya gitu, ya. Tidak hanya untuk orang kafir tapi juga orang muslim yang perilakunya menyimpang. Ya. Gitu. Nah, kufur yang kepada nikmat Allah maka sama dengan dia kufur itu kepada zat Allah gitu, ya. Maka kufur itu azabnya sama dengan azab orang kafir gitu. Nah, ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah, maka ciri utamanya dia akan bertambah taat kepada Allah. Gitu. Jadi jangan dianggap kita orang yang bisa bersyukur mendapat nikmat Allah karena ketaatannya nggak nambah, itu nggak bersyukur. Sekalipun kita dapat rezeki, alhamdulillah, sujud syukur, tapi masih aja sholatnya belang bentong. Gitu ya. Jadi cirinya itu, jadi meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kita bisa introspeksi diri tuh, bisa introspeksi diri, ngukur rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 56 itu, innallazina kafaru bi ayatina, sungguh mereka yang kafir kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim naron. Nah, Allah itu ya, nanti itu orang yang kafir, kufur ya,
itu kok Allah di nerakanya itu saufa nuslihim, ditarik ubun-ubunnya. Jadi kayak gini ya, kayak seperti kita bikin teh celup. Biasanya bikin teh celup kan dimasukin, angkat gitu ya. Nah kita di neraka tuh begitu. Nauzubillah, bukan kita, orang lain. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Orang lain tuh nanti di neraka gitu tuh. Yang kufur, yang kafir gitu, ya. Kayak teh celup gitu. Nah, sedangkan dalam keterangan gini jamaah. Waktu di akhirat itu 1 detik sama dengan 48 hari. 1 detik di akhirat, ya. 48 hari di dunia. 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Gitu, ya. Jadi jangan gampangin neraka, sebentar, enggak. Gitu, ya. Nah, untuk orang kafir jamaah sekalian atau orang muslim, ya, ketika mereka menunggu di alam kubur itu setiap pagi dan sore itu dibukakan pintu neraka yang seluas-luasnya, sehingga kita bisa merasakan, kan gini ya, kalau misalnya pintu kamar yang AC-nya dingin gitu kan, kita ada di depan kamar nih, dibuka pintunya, kena kan AC-nya kan, hawa AC-nya. Nanti pun di alam kubur gitu. Sekalipun belum di neraka, sekalipun belum di surga, akan kena nikmatnya surga atau cilakanya neraka. Ya. Gitu jemaah. Jadi ada tayangan 5 dimensi itu nanti. Bukan 4 dimensi lagi, 5 dimensi. Ngagebeg terus kita tuh, ya. Cek Sundana ngagebeg gitu, ya. Artinya akan ketakutan terus. Anaru yuraduna 'alaiha guduwan wa asyan gitu. Neraka dibuka kepada mereka, neraka itu dibuka setiap pagi dan sore. Itu untuk orang-orang yang kafir dan kufur. Wa yauma taqumu sa'atu, dan seterusnya sampai tiba hari kiamatnya. Jadi nggak terbayang ya kalau perbedaan waktu di akhirat dengan di dunia itu tadi 1000 tahun per hari, sementara ini pagi dan sore kita diberi untuk merasakan nikmat neraka. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Orang lain, orang yang kafir, orang yang kufur itu diberi kesempatan untuk cilaka ya. Gitu. Azab neraka. Nah, berarti kalau tadi berapa 1 hari 1000 tahun, berarti nanti kalau di alam kubur, nauzubillah, orang-orang yang kufur dan orang yang kafir itu per 500 tahun jemaah. Karena maknanya pagi dan sore, waktu kita kan pagi, siang, sore, malam. Berarti siang dan malam kan kita nggak merasakan tuh. Ya, yang merasakan nanti hanya pagi dan sore. Berarti kalau 1000 tahun bagi 2 kan 500 tahun. Selama 500 tahun kita tersiksa tuh orang-orang yang kufur, orang yang kafir di alam neraka, ya, di alam kubur, ya. Kesiksanya udah kayak gitu, apalagi nanti di akhiratnya gitu. Jadi jangan menyepelekan jemaah. Nanti satu waktu saya akan cerita mengenai alam kubur, ya, berdasarkan kitab. Emang takut ya kalau udah baca kitab tentang kubur, tentang akhirat. Itu harusnya kiai-kiai ngajinya gitu dulu deh. Supaya itu tuh politikus-politikus takut gitu ya. Jangan ngaji nikmat mulu. Gitu. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 100. Wa aradna jahannama yauma izin lil kafirina ardon. Nah, kami akan tampakkan jahanam itu pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Jadi seperti tadi analoginya, ya, terasanya jelas, yang kelihatan itu jelas. Saya jamaah punten-punten ya, lihat sapi dipotong saya nggak berani, karena kebayang sakitnya.
Nah, kita nanti nauzubillah ya, orang yang di alam kubur itu nanti akan melihat tuh kena serangan psikologis akhirat ya, baik neraka maupun surga gitu ya. Nah, ini proses pemisahan baik dan buruknya manusia di alam barzah gitu. Kemudian jamaah sekalian, nah harus bagaimana kita sebagai manusia ya, yang ketika lahir kita itu sebagai manusia, kalau kita telaah dari keterangan-keterangan kitab, Quran, hadis ya, ijma ulama, setiap yang lahir manusia ke alam dunia itu akan membawa dua hal, pasti itu. Ya, seimbang antara dua hal, ada kanan, ada kiri, ya, pasti. Ada cilaka, ada bahagia, ya. Kemudian ada fitnah dan ada fitrah. Nah, ini yang pasti melekat di dalam diri kita. Ada fitnah dan ada fitrah gitu, ya. Fitrahnya kita semua manusia di alam roh itu pasti sudah bersyahadat kepada Allah. Itu jemaah, ya. Jadi kita ingat, Allah mengingatkan di Quran, alastu birabbikum. Jadi ketika manusia semua di alam ruh, Allah sudah ingatkan tuh, ya. Allah tanya kepada ruhnya manusia, apakah aku ini Rabb kalian? Kemudian ruh manusia itu akan menjawab semua serempak ya. Qalu bala. Artinya benar ya. Jadi dalam bahasa Arab ini jamaah ada tiga, kayak bahasa Sunda gitu ya, ada tiga kelas bahasa gitu ya. Jadi kalau untuk yang lebih tinggi itu jawab iya-nya itu dengan bala gitu. Kalau yang di bawah itu atau sesama na'am. Jadi dijelaskan di sini qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau itu adalah Rabb kami ketika di alam ruh gitu. Jadi nggak ada jamaah Allah menciptakan kafir muslim, nggak ada. Jadi jangan pernah bertanya. Satu ketika saya pernah dengar itu ada orang yang bertanya ke Ustadz, Pak Ustadz, kenapa kok Allah menciptakan kafir dan muslim? Enggak, Allah tidak pernah menciptakan kafir. Ya, ini buktinya. Ketika di alam ruh, Allah tanya semua ruh manusia. Ya, Allah tanya, apakah itu alastu birabbikum? Apakah saya ini Tuhan kalian? Kita semua ruh manusia menjawab bala syahid. Nah, benar ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Jadi semua yang lahir itu muslim. Ya, jangan pernah syuudzon kepada Allah. Ngapain Allah nyiptain kafir, kami diciptakan sebagai kafir? Enggak pernah gitu. Ya, Allah tidak pernah berbuat buruk kepada makhluknya gitu. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, terkait dengan fitrah manusia itu, ketika usia 4 bulan janin di dalam kandungan ibunya itu, summa yursalu ilaihi malakul fayanfuhu fihi ruh. Ditiupkanlah ruh ketika usia 4 bulan, ya. Wa yu'maru bi arba'i kitabi bi arba'i kalimatin bikatbi gitu. Dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan 4 perkara. Nah, ini fitrahnya manusia jemaah, ya. Jadi setelah 4 bulan dalam kandungan ditiupkan ruh berbarengan dengan ditulis 4 perkara kita. Pertama, rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun gitu. Dituliskan rizkinya, dituliskan ajalnya, dituliskan amalnya, dituliskan celakanya atau bahagia hidupnya. Itu fitrah kita yang lahir ke alam dunia, ya. Nah, kalau manusia itu celaka atau bahagia di akhirat, itu gimana? Apakah itu juga termasuk dalam tulisan kita? Ya. Ini begini jemaah, saya ajak kita merenungkan dan berpikir ya, husnudon kepada Allah. Jangan sampai kita ada berpikir
bahwa Allah udah takdir saya nih, saya hidup begini. Ya. Nih, ini hilangkan suudon seperti itu. Takdir saya nih masuk penjara. Takdir saya nih kerampokan, takdir saya kecopetan. Ya. Ya, macam-macam. Jangan begitu. Takdir saya nih gua bodoh, enggak. Ya, itu suudon manusia kepada Allah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itu adalah sama dengan kita kufur kepada Allah. Ya, pahami itu jemaah. Karena apa? Celaka dan bahagia kita di dunia dan di akhirat, ya. Allah itu jelaskan dalam Quran Ar-Rum, ya. Fitratallahi lati fatoron nasa alaiha gitu. Fitrahnya Allah yang menciptakan manusia itu menurut fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, la tabdila li khalqillahi, itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi maknanya gini bahasa Qur'annya, ya. Tidak mungkin Allah diciptakan. Itu karena fitrahnya Allah adalah yang menciptakan. Tidak mungkin Allah diciptakan. Zalika dinul qaimu, itulah agama yang lurus gitu, jemaah, ya. Jadi fitrahnya tadi saya jelaskan, manusia lahir itu diciptakan oleh Allah dalam beragama Islam. Perkara cilaka kita di dunia dan di akhirat, untung kita di dunia dan di akhirat dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa anhu aidon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, ya. Ma min maulidin, ini kita biasa sudah paham ini, ya. Ma min maulidin ila yuladu alal fitrati. Jadi tidak ada seorang manusia yang dilahirkan kecuali dia terlahir di atas fitrahnya, ya. Fa abawahu yuwahidanihi, ya, au yunasironihi au yumajjisanihi gitu. Maka bawahu itu maksudnya gini jemaah, jangan diartikan sebagai orang tua, sekalipun di kamus ditulisnya orang tua. Ya. Bawahu ini di sini artinya maknanya lingkungan. Lingkungan yang menguasai dia. Ketika orang kecil ini, ya, yang masih kecil ini kan di bawah pengaruh penguasa lingkungannya. Kalau ada orang tuanya berarti di bawah pengaruh kuasa orang tuanya. Kalau orang yang lahir dalam keadaan yatim piatu akan diasuh kan oleh orang lain. Jadi bukan berarti orang tua. Orang yang asuh dia gitu. Jadi kalau ada keluarga kita yang yatim piatu itu lebih baik kita ambil daripada diasuh oleh lembaga-lembaga yatim. Sekalipun mereknya Islam. Saya maaf ya jemaah, ya. Saya nggak bangga dengan orang-orang yang membuat panti asuhan yatim itu, sekalipun dia programnya bagus atau apa, saya nggak bangga. Karena apa? Ya, ada hak anak yatim yang diambil oleh dia, hak kekeluargaannya. Sekalipun nggak ada orang tuanya, karena ada keluarganya yang lebih berhak. Gitu. Kalaupun mau juga misalnya keluarganya, mengkhawatirkan gitu ya, nggak jelas, lebih baik titipkan ke kiai di pesantren. Maaf ya, karena pengaruh ini lingkungan. Coba aja lihat anak kecil. Cucu saya itu maaf itu paling gampang niru orang itu. Hah? Saya hati-hati kalau di depan cucu itu, jangan sampai itu melekat nanti dalam dirinya. Oh kakeknya begini, oh kakeknya begitu kan. Nempel itu jemaah. Susah kalau udah jadi karakter, susah diperbaiki. Ya, jadi hati-hati dalam perkara masalah psikologi, perkembangan psikologi anak. Kalau badan bisa dilatih, olahraga apa boleh, bisa. Tapi kalau psikologi susah. Ya. Itu jemaah. Nah, karena itu, ya, maka tadi sebelumnya saya sampaikan
Allah tidak pernah menciptakan kejelekan bagi manusia. Tidak pernah Allah ciptakan manusia itu jelek, enggak. Sekalipun itu ada orang yang hidung-hidung gitu ya. Kalau kita di Mekah itu lihat orang kan macam-macam, ada yang hitam, kelam apa gitu, ada yang ungu, ada yang ini. Itu ciptaan Allah, pasti ada kebaikannya. Buruknya itu di mata kita. Sok coba. Kita dibandingin orang-orang Afrika, kita suruh puasa di Afrika, kuat nggak? Allah ciptakan manusia seperti itu karena cocok di alamnya di situ. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Jadi jangan pernah suudon kepada Allah, ya. Kemudian jemaah, selain itu sebagai manusia juga ketika lahir dibarengi dengan fitnah. Tadi fitrah, sekarang fitnah. Apa saja itu fitnah? Allah berfirman dalam Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayutroku gitu. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan saja ayakulu amana ketika mereka sudah mengatakan kami ini beriman. Nah, ini jemaah ya. Wahum la yuftanun, dan mereka akan terhindar dari fitnah? Tidak. Jadi bukan berarti orang-orang yang sudah beriman itu lepas dari fitnah, enggak. Ya, ini Allah jelaskan. Ya, karena perlu ada pembuktian. Oh enggak Pak, saya enggak pernah memukul. Terus kita dibilang enggak pernah pukul, enggak. Nyamuk dipukul. Sebaik-baiknya manusia ada nggak yang pernah nggak mukul nyamuk? Ya, gitu jemaah. Ya, jadi jangan ada rasa takabur sedikit pun di dalam diri kita bahwa kita ini orang baik, nggak, ya. Gitu jemaah. Nah kemudian, ya, cobaan-cobaan hidup itu, jadi gini, ujian. Fitnahnya orang-orang beriman itu pertama, ya, Allah berikan ujian. Semua manusia Allah berikan ujian, ya. Bentuknya apa? Pertama nih, kita coba telaah, kita renungkan ya, kita tafakuri diri kita. Pertama, cobaan hidup itu pasti. Allah pasti akan berikan cobaan hidup. Itu bentuknya fitnah. Fitnah bimakna ujian, ya. Godaan tadi, ujian, ya. Ada orang dikasih hidupnya susah atau dikasih hidupnya senang, ya. Terus ketika dia susah atau dia senang, larinya kemana? Itu yang harus kita tafakuri itu, diri kita, ya. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita larinya kemana? Larinya kepada Allah atau larinya kepada manusia? Lebih dulu mana ketika ada orang ngasih duit kepada kita, mengucap alhamdulillah atau terima kasih? Itu dulu. Lebih dulu mana tuh? Gitu. Banyakan mana? Terima kasih ya. Alhamdulillahnya entar di rumah. Gitu jemaah. Salah. Alhamdulillah dulu. Ya, itu ujian senang. Nah, kalau ujian susah itu lebih dulu mana larinya? Kepada Allah, meningkatkan ketaatan kepada Allah, ngadu, nangis, sasadu kepada Allah, atau cari jalan kepada makhluk. Nah, pasti yang keinget kan cari jalan kepada makhluk. Minimal sebaik-baiknya manusia dia akan cari kiai, itu kiai doain saya dong. Doa dulu sendiri kepada Allah. Ya, jangan nyari dukun. Nyari pejabat. Ya kan? Gitu jemaah. Ya, itu yang penting, itu ujian kita di dalam kehidupan di alam dunia. Itu yang harus bisa kita jawab dulu.
Ya, perbaiki diri kita untuk bisa menjawab ujian itu. Yang kedua, ujian Allah itu diberi tugas-tugas keagamaan selama kita hidup. Taat nggak kita? Sholatnya tepat waktu enggak? Ya, tartil enggak sholatnya? Apa sholatnya buru-buru atau gimana, ya kan? Gitu. Itu ujian ketaatan di alam dunia. Dua perkara itu aja dulu kita benahin nih, kita betulin dulu diri kita nih dalam dua perkara itu aja dulu, ya. Maka kita bebas dari fitnah. Yang ketiga, setiap manusia itu diberi ujian ku Allah itu dari harta dan anaknya. Gitu, ya. Dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalakum wa auladukum fitnatun, gitu. Sungguh harta dan anak-anak kamu adalah fitnah bagi kamu, ujian, ya. Gitu. Wallahu indahu ajrun adimun, gitu. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar, gitu. Jadi gini kesimpulannya jemaah dari ayat ini. Salah memanfaatkan harta jadi fitnah, salah mendidik anak juga jadi fitnah. Nah, ini pemahaman kita tuh, ya. Gitu. Nah, tugas kita nih menyebarkan hal ini minimal kepada anak kita, minimal kepada keluarga, ya. Gitu. Jangan soleh sendiri. Anak cilaka dibiarin, jangan, gitu, ya. Itu jemaah. Kemudian jemaah sekalian, selanjutnya ini udah jam 6 kurang 10, ya. Nanti saya jelasin lebih dalam lagi minggu depan, ya. Minggu depan termasuk fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman saya akan ceritakan mengenai fitnah Saro, fitnah Duhaimah, gitu. Jadi ada 3 bentuk fitnah akhir zaman yang harus diwaspadai oleh umat Islam. Justru yang penting itu sekarang banyak dilupakan oleh manusia, khususnya orang umat Islam, ya. Nanti saya ceritakan itu sama sedikit-sedikit lah. Pokoknya biar lebih paham lagi. Dan supaya ada dorongan untuk diamalkan. Jangan ngaji di sini mengerti, keluar dari pintu pohodai. Ya. Terutama jamaah doakan Haji Aksa nih. Karena saya yang ngomong. Kalau ngomong itu kan lebih cepat lupa daripada yang dengar. Benar nggak? Ya. Yang ngomong biasanya lebih cepat lupa daripada yang dengar, gitu. Karena yang dengar tuh kadang-kadang saya perhatiin ada yang dicatat, ada yang di apa. Kalau yang ngomong kan nggak cablak. Ya, doain saya ya jemaah, ya. Jangan sampai cilaka. Kita doa aja. Ada yang mau ditanya nggak? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Gibah. Gibah dan fitnah sama dosanya. Sama. Jangan dipisahin. Gitu. Nonton? Oh, debat. Oh, kedengaran saya gibah, debat. Maksudnya kenapa hukumnya? Imam Bukhari dulu. Imam Bukhari itu kan orang Eropa Timur, ya, bukan orang Arab. Bukhara, ya, Bukhara. Bukhara tuh di apa? Garulis teh eta. Negara listenya. Apa namanya di? Pokoknya dari situlah. Terus dia pergi ke Mekah. Diuji oleh para ulama
kumpulan ulama-ulama besar di situ. Dan di situ ada perdebatan. Ada perdebatan. Sampai dibulak-balik itu. Ditanya mengenai kaidah ilmu hadis, kaidah ilmu Quran, ditanya random acak. Gitu. Dan Bukhari menjawabnya, Imam Bukhari dengan cerdas gitu ya. Bahkan sampai huruf-huruf itu dipisah-pisah gitu. Itu ada perdebatan di situ. Ya. Kalau perdebatan dalam bentuk ujian, untuk mencari apakah murid ini sudah bisa lulus atau tidak, misalnya, ya, itu boleh, nggak ada masalah. Yang masalah itu isi perdebatannya. Seperti halnya juga pisau. Pisau kalau dipakai emak-emak belah tomat nggak apa-apa, ya. Dipakai tukang jagal membunuh pun nggak apa-apa. Tapi kalau dipakainya untuk jahat, dolim, ya nggak boleh. Gitu. Jadi esensinya kepada inti inti isinya gitu. Itu jadi bagaimana kita menggunakan. Nah kalau perkara debat capres itu ya kita jadi ukuran aja lah moral orang-orang yang ada di situ gitu aja udah. Ya. Ukuran aja. Jadi pelajaran aja untuk kita. Karena tadi ada ibtila, ya, fitnah itu maknanya bagi kita yaitu untuk. Jadi ketika kita melihat orang yang terkena fitnah, orang yang memfitnah, itu jadikan ikhtibar bagi kita. Jadikan pelajaran, udah itu aja. Gitu kan. Sesungguhnya kan gitu sebetulnya. Kalau debat capres itu, kalau saya berapa kali nonton debat capres, ya, kita bisa ambil makna isinya apa yang disampaikan. Akhlaknya itu jadi patokan aja bagi kita. Oh gitu orang itu, ya sudah jangan diikuti gitu aja. Gitu. Hah? Kalau perlu jangan dipilih, udah. Ya, gitu. Ada lagi? Kalau, salam di dalam sholat. Oh. Salam di dalam sholat itu yang wajib yang ke kanan. Ya, jadi itu harus tartil benar. Assalamualaikum. Yang pertama. Baru yang kedua. Bagi makmum, ketika imam salam yang pertama, jangan ikutan salam. Yang kedua baru salam. Jadi makmum ke kanan, imam ke kanan, makmum jangan dulu salam ke kanan. Setelah imam ke kiri, baru kita ke kanan dan ke kiri. Jangan ngebarengin imam. Gitu. Ya. Itu jamaah itu bagi salam. Gitu. Nah udah saya tutup aja, udah jam 6. Karena kesepakatannya jam 6. Ya. Ada yang mau tercu lagi. Innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sa'adatina sabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'laka bi ni'matika alayya wa bu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izal islamana wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur mustad'afina fi Filistin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa satid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa huwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'amati tamamaha wa mina isma
salamati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa mina afiyati husulaha wa mina aishi arghadah wa mina umuri asadah wa mina isani atamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asalana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa i'timadana wa thabitna ala nahji istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamati yaumil qiyamah wa afif anna siqla auza warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna saror asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa asiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.